Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan topik mengenai etika mediko-legal, profesionalisme, dan kesejawatan di dalam bidang obstetri ginekologi dasar. Kalau kita lihat skenario yang biasanya terjadi, ini ada wanita 25 tahun dengan hamil pertama kali usia 25 minggu tanpa faktor risiko dan juga berpendidikan, biasanya akan bertanya, "Dok, anak saya divonis oleh dokter tidak bisa hidup. Harus dilahirkan bulan yang lalu. Katanya bayi saya masih normal." Sedangkan pada gambaran USG itu tampak adanya hidrosefalis. Ini satu breaking bad news ya. Dan mengenai masalah kasus etika dan mediko-legal ini tentu saja berkaitan dengan tindakan-tindakan ataupun pemeriksaan USG yang semakin meningkat. Di samping kurangnya standarisasi dan kompetensi yang dimiliki. Tentu saja hal ini akan menyebabkan meningkatnya tuntutan pasien. Salah satunya adalah akibat gangguan komunikasi atau gap komunikasi. Di samping itu juga akan menyebabkan sengketa medis yang makin meningkat karena perilaku kita sendiri di mana rasa kesejawatan itu menurun. Dan begitu juga adanya pelanggaran etik sehingga terbuka jalur pelanggaran hukum dan tentu saja ini akan berakibat bisa menimbulkan sanksi-sanksi pidana maupun sanksi-sanksi administratif. Nah, dalam aspek etik ini kita harus mengedepankan beneficence. Ya, apa manfaat yang kita akan lakukan buat pasien. Dan kita juga harus menghargai otonomi pasien untuk memberikan keputusan menurut pandangan mereka yang terbaik. Dan perlakukan fetus itu sebagai pasien. Dan ingatlah bahwa kesejahteraan dan profesionalisme itu tentu saja kita harus menghargai, ya, terutama bagaimana kita berkomunikasi dengan para sejawat sekalian. Dan untuk itu yang paling penting standarisasi dan peningkatan kompetensi itu saya kira juga diperlukan di dalam salah satu kewajiban etik kita untuk meningkatkan kemampuan kita itu secara berkesinambungan. Nah, dari aspek ini tentu saja agama ini terutama kita yang hidup di Indonesia ini harus tentu saja di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu negara kita adalah tentu saja negara yang setiap warga negaranya dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing. Tentu saja pendidikan agama itu berkorelasi dengan budi pekerti. Ya, tentu saja dia juga bisa melahirkan dokter-dokter yang berakhlak baik, memahami juga sesuai dengan patuh pada aturan dan hukum, ya tentu saja bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, ini berkaitan nanti dengan etika, aspek mediko-legal, profesionalisme, dan kesejawatan. Nah, oleh sebab ini, kita juga memerlukan pelatihan. Ya, tentu saja yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Sehingga tentu saja kita bisa bekerja dengan aman dan pasien juga bisa merasa puas dengan layanan yang kita berikan apabila kita menganut aspek etika yang disebutkan tadi. Jadi prinsip dasar etika secara umum tentu saja semua pasien itu harus mendapat informasi yang memadai. Juga tentu saja kita memberikan informasi yang baik di dalam bagaimana kita melakukan diagnosis prenatal. Dan kemudian juga tentu saja kita tidak dianjurkan untuk memaksakan kehendak kita sendiri. Dan tentu saja pemeriksaan USG ini meskipun ini pemeriksaan yang tidak
menyakitkan, tapi dampaknya apabila kita tidak mempunyai kompetensi atau tidak bisa berkomunikasi dengan pasien, tentu saja hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa, ya, baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada institusi kita. Sehingga apa memang kita merasa harus dirujuk, ya, sesuai dengan kompetensi yang kita punyai, tentu saja ini menjadi hal yang mulia. Jadi artinya kita merujuk ke sejawat kita atau institusi yang lebih mampu untuk melaksanakan pemeriksaan, ya. Dan tentu saja dimanapun hasil pemeriksaan ini merupakan rahasia, tidak bisa kita menyampaikan kepada setiap orang. Karena ini adalah rahasia yang memang harus disimpan dan hanya diketahui oleh pasien sendiri. Tentu saja juga kita sebagai operator USG itu juga harus memahami bagaimana pengetahuan tentang konseling genetik kalau memang kita temui kelainan-kelainan yang kita hadapi pada pemeriksaan USG tersebut. Sehingga tentu saja pilihan itu kembali diserahkan pada pasien sesudah pasien ini mendapat informasi atau edukasi yang adekuat. Nah, dalam aspek etika, ini ada 4 yang harus kita utamakan. Yang pertama adalah beneficence, manfaat. Ya, apa yang utamakan yang memang akan diperoleh pasien. Ya, tentu saja non-malefisance, tentu saja do no harm. Ya, yang ketiga tentu saja adalah otonomi. Jadi kita juga harus memberikan informed consent dan kita menghargai apa yang dipilih oleh pasien. Tentu saja justice, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu pasien dengan pasien yang lain, terutama dari aspek suku, agama, ras, ya, dan sebagainya. Terutama dari aspek status sosial. Dan dalam pemeriksaan USG ini tentu saja etika ini memegang peranan yang sangat besar, terutama dari aspek kompetensi. Dan kita juga harus mengetahui indikasinya. Dan tentu saja kita juga harus melaporkan, kita harus mencatat di dalam catatan medis, ya, pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita kerjakan, dan jangan lupa ini merupakan kerahasiaan kita, ya. Dan tentu saja perilaku profesional ini kita juga harus ingat, seperti kita juga harus rendah hati, ya, tentu saja juga harus jujur pada pasien, kemudian harus bertanggung jawab dan bisa dipercaya, dan tentu saja kita harus siap mempertanggungjawabkan atas apa yang kita kerjakan. Dan kita harus mementingkan pasien, ya, orang lain, ya, dibanding kalau kita pentingkan diri kita sendiri. Dan kita juga harus respect, menghormati, dan tentu saja mempunyai jiwa empati. Ya, empati itu adalah kita lebih rasional di dalam memberikan satu keputusan, ya, bukan simpati. Kalau simpati itu kita yang dominan adalah emosional kita. Dan tentu saja kita harus peka apa yang dialami oleh pasien. Tentu saja kita juga harus wise, ya, bijaksana di dalam menyikapi hal ini. Dan tentu saja ini ada contoh perilaku yang tidak profesional, ya, saya kira dari ketidakjujuran, kesombongan, ya, tidak menghormati pasien, kemudian membeda-bedakan terutama dari status sosialnya, berbicara kasar, ya, kemudian tidak mau bertanggung jawab atas kelalaian yang dikerjakan, dan tentu saja kita tidak mau untuk menambah keilmuan kita, ya, tidak mau belajar secara mandiri, dan kemudian yang paling kita paling hindari tentu saja jangan sampai terjadi yang sebut namanya pelanggaran seksual di sini. Tentu saja kompetensi pemeriksaan USG ini kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, dan tentu saja kita harus mempunyai sertifikat of competence, ya. Dan tentu saja apabila kita memang masih mengerjakan itu, tentu saja kita harus juga di bawah under supervisi, ya, di bawah supervisi dari senior kita yang memang membimbing sehingga kita betul-betul nanti masuk ke wilayah kompeten tadi. Dan tentu saja dengan kompetensi tadi ini juga bisa menjadi bahan
buat kita apabila kita nanti ingin melanjutkan di dalam pelatihan-pelatihan yang berdasarkan kompetensi tadi. Tentu saja sertifikat itu harus dikeluarkan oleh kolegium. Ya, kita tahu bahwa kemampuan kompetensi USG itu ada 3, kolegium sudah menentukan, adalah level dasar, kemudian madya, dan tingkat lanjut. Dan tentu saja pemeriksaan kalau seorang konsultan itu tentu saja sudah masuk ke level lanjut sesuai dengan bidang, ya, bidang keilmuannya. Dan tentu saja jangan lupa kita tidak boleh malu kalau itu harus merujuk ke tempat jenjang yang lebih mampu. Nah, bagaimana dari aspek hukum, saya kira ini juga harus kita perhatikan, karena ini juga dampaknya juga akan membuat kredibilitas kita sendiri sebagai profesional akan turun, juga yang juga harus kita pikirkan institusi tempat kita bekerja itu juga akan terkena aspek dampak tersebut. Jadi saya kira begitu juga ada anomali kognitif mayor kalau yang juga bersifat letal, paling tidak secara teori kita juga harus memahami. Dan tentu saja kita minta konfirmasi kepada sejawat kita yang memang lebih berkompetens untuk mendiagnosakan pasti diagnosis pada pasien ini. Dan kalau kita tahu dari aspek hukum, kasus legal yang menjadi berkaitan dengan USG adalah khusus yang paling banyak adalah kasus obstetrik. Ya, jadi ini banyak tuntutan-tuntutan di obstetrik ini memegang peran hampir 75%, kasus ginekologi ini kurang lebih hampir 11%, dan sisanya tentu saja di luar itu. Ya, jadi oleh sebab itu dominasinya ada di kasus obstetrik dan ginekologi. Nah, saya kira ada beberapa aspek hukum, undang-undang apa saja yang tentu saja melindungi, meregulasi, melindungi sebetulnya kita sebagai seorang profesi melaksanakan praktek kita. Jadi kita juga tidak usah takut selama kita mempunyai kompetensi atau kita juga bekerja dalam supervisi. Jadi saya kira pelanggaran-pelanggaran ini bisa yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran perdata, kemudian sampai juga ke pelanggaran pidana. Dan ini yang harusnya kita hindari apabila sampai terjadi pelanggaran pidana. Ya. Dan tentu saja dari aspek dokumentasi USG ini juga nanti akan dibakukan. Jadi seperti apa formil laporan tersebut, tentu saja poin-poin yang penting saja yang juga harus dituliskan di dalam rekam medis tersebut. Jadi ini juga menjadi perhatian kita semua. Dan tentu saja pemeriksaan USG normal juga akan menjamin bahwa nanti akan dia lahir normal, itu juga tidak memungkinkan. Jadi beberapa faktor risiko ini juga harus kita pertimbangkan. Oleh sebab itu, sebagai seorang profesional, kita harus selalu melaksanakan manajemen risiko. Dan saya kira juga yang berlaku di Barat dan Indonesia, ini juga harus kita pahami. Jadi intinya bahwa pihak ketiga tidak boleh mendapat informasi tersebut sebelum ada persetujuan dari pasien itu sendiri. Sehingga take home message-nya adalah ingat aspek etika tadi, bagaimana manfaatnya, beneficence, kemudian juga non-malefficient, artinya kita tidak do no harm, dan kemudian juga kebebasan pasien untuk menentukan keputusan yang dia inginkan. Kemudian kita juga harus berlaku adil, justice, tidak membeda-bedakan pasien. Jadi jangan lupa juga fetus itu diperlakukan sebagai pasien. Jadi kita harus bekerja lega artis. Saya kira juga masalah etik ini juga berkaitan dengan berbagai aspek, tentu saja berpulang kepada diri kita sendiri. Dan kemudian juga dari aspek mediko-legal, tentu saja indikasi juga USG itu juga perlu dipahami. Tadi sudah disampaikan juga pasien juga memiliki hak untuk memilih dan memutuskan. Begitu juga mengenai kebenaran dan kelengkapan rekam medis itu juga harus benar dan baik. Dan jangan lupa aspek mediko-legal itu menjadi concern buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.